Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan masuk ke bab 4 kelas 11 ekonomi, indeks harga dan inflasi. Mari kita belajar bersama. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan bermanfaat. Kita mulai, kita perhatikan, ini adalah salah satu gambar saja. Kalau kita bayangkan indeks harga dan inflasi, indeks ini adalah perbandingan angka harga, jadi angka yang membandingkan harga dari tahun sebelumnya ke tahun yang akan datang. Nanti kita akan pelajari di bab berikutnya. Ini hanya sekilas saja. Pada prinsipnya harga sangat dekat dan erat sekali dengan inflasi. Karena kenaikan harga, maka dikatakan itu adalah sebuah keadaan yang inflasi. Inflasi pada tingkat yang tinggi merupakan penyakit bagi perekonomian suatu negara. Karena harapannya sebuah negara ini tidak mengalami inflasi yang terlalu tinggi. Meskipun kita sangat menghargai atau sangat menerima jika inflasi itu dalam kondisi ringan atau kenaikannya hanya sedikit saja. Kita akan pelajari pada materi bab 4 ini. Yang pertama adalah pengertian inflasi, penyebab inflasi, jenis inflasi, dan seterusnya sampai permintaan dan penawaran uang. Oke. Inflasi bukan hal yang asing lagi di dalam pembahasan ekonomi di Indonesia, tetapi salah satu masalah ekonomi yang cukup diamati dan diselesaikan jika inflasi itu terlalu tinggi. Berbagai atau beberapa cara pemerintah untuk mengatasi inflasi. Oke, kita mulai dari pengertian inflasi dulu. Pengertian inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan harga barang-barang secara umum dan terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Relatif lama ini adalah diprediksi dalam satu periode, diperkirakan dalam satu periode, yaitu adalah 1 tahun. Kita perhatikan nilai mata uang menurun akibat adanya kenaikan harga. Otomatis ya, kalau ada kenaikan harga, maka nilai mata uang itu bisa dianggap menurun. Kenapa? Karena katakanlah dari harga 10.000 waktu itu bisa mendapatkan 10 kilo, katakanlah gitu ya, 10 tahun yang lalu, tetapi pada saat sekarang maka 10.000 itu hanya bisa mendapatkan 1 kilo beras misalnya. Kita lanjutkan. Oke. Deflasi adalah keadaan semakin turunnya harga barang-barang atau suatu keadaan semakin meningkatnya nilai uang. Kita lanjutkan. Kita perhatikan penyebab terjadinya inflasi secara umum. Yang pertama adalah kelebihan permintaan. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, pencetakan uang baru oleh pemerintah. Yang keempat, lambatnya produksi barang tertentu. Yang kelima, sikap konsumen atau masyarakat terhadap informasi kenaikan harga. Yang keenam, sikap produsen terhadap informasi kenaikan harga. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Sedikit akan kita bahas kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan ini disebabkan karena masyarakat
selera masyarakat meningkat. Ini sering sekali ya kita lihat dari beberapa barang. Jadi jika permintaan ini berlebihan dan jumlah barang yang ada yang dibutuhkan itu sedikit, pasti akan mendorong harga itu menjadi naik. Sehingga ini adalah salah satu penyebab terjadinya inflasi. Kelebihan permintaan. Kalau permintaannya terlalu banyak, sedangkan jumlah barang yang diproduksi atau jumlah barang yang ada itu sedikit, maka menyebabkan harga menjadi naik. Kalau kenaikan atau penyebab inflasi yang kedua dikarenakan biaya produksi, ini juga salah satu penyebab ya. Kenapa? Karena faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ini cukup banyak, diantaranya termasuk tenaga kerja, bahan baku, juga biaya overhead. Nah, ini kalau semua biaya-biaya ini naik, otomatis nanti biaya produksinya tinggi. Kalau biaya produksinya tinggi, pasti akan mempengaruhi harga barang tersebut menjadi naik. Yang ketiga, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya ya. Jadi pencetakan uang baru dari pemerintah ini juga mempengaruhi sebagai penyebab terjadinya inflasi. Kenapa? Karena ini menurut Irving Fisher, jumlah M atau jumlah uang yang beredar ini sangat mempengaruhi harga. Gitu ya. Jadi nanti kalian semuanya akan mempelajari hubungan antara jumlah uang yang beredar, kecepatan uang, harga, dan jumlah barang-barang yang diperdagangkan. Slide berikutnya kita akan mempelajari tentang jumlah uang yang beredar. Ini kaitannya dengan pencetakan uang baru. Yang keempat, lambatnya produksi barang tertentu. Ya, jika produksi barang ini sedikit, otomatis jumlah permintaan ini akan banyak, atau jumlah barang itu sedikit pasti akan, sedangkan barang itu dibutuhkan pasti akan menyebabkan harga menjadi naik. Oke, cukup ya. Berdasarkan teori secara garis besar ada 3 kelompok yang memberikan 3 penyebab timbulnya inflasi. Di antaranya yang pertama adalah teori kuantitas, di mana teori kuantitas menyoroti proses inflasi dari segi peranan jumlah uang yang beredar dan harapan masyarakat tentang kenaikan harga di masa mendatang. Gitu ya, ini adalah teori kuantitas. Yang akan kita pelajari berikutnya adalah peranan jumlah uang yang beredar. Ini kita sudah mulai masuk. Menurut Irving Fisher, M kalikan V dan P kalikan T, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, sedangkan V adalah kecepatan uang, sedangkan P adalah harga barang, dan T adalah jumlah barang yang diperdagangkan. Kita lanjutkan menurut teori kuantitas. Yang kedua adalah harapan, di mana harapan masyarakat tentang kenaikan harga. Walaupun jumlah uang yang bertambah, jika masyarakat itu percaya atau mempunyai keyakinan bahwa harga barang dan jasa tidak akan naik, maka pertambahan pendapatan tidak akan dibelanjakan. Kemudian masyarakat cenderung menabung. Ini jika ada harapan dari masyarakat bahwa uang ini tidak akan turun. Sebaliknya, jika masyarakat memiliki harapan, maka penambahan pendapatan akan menambah permintaan efektif sehingga mendorong terjadinya inflasi. Gitu ya. Ini seandainya masyarakat ini memiliki uang banyak, tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa harga barang ini tidak akan naik, maka ada kemungkinan mereka akan menyimpan atau menabung. Tetapi jika sebaliknya masyarakat ini tidak memiliki harapan yang baik, ya, ini mereka cenderung menambah permintaan efektif. Ini artinya adalah uang mereka dibelanjakan dan dilaksanakan untuk membeli barang dan jasa tersebut ya. Nah, ini kalau
jumlah permintaan naik, tadi kita sudah bahas bahwa pada permintaan efektif atau permintaan yang dikatakan permintaan efektif ini adalah permintaan yang disertai dengan daya beli dan dilaksanakan di dalam pembelian baik barang ataupun jasa. Nah, ini juga akan mendorong terjadinya inflasi menurut teori kuantitas ya. Kita akan perhatikan contoh soal. Ini soalnya tidak terlalu sulit ya, perhitungan yang biasa saja, tetapi tentunya yang lebih sulit adalah menerapkan teori ini untuk dilaksanakan di sebuah negara. Kita lihat contohnya adalah Bank Indonesia melalui bidang moneternya mendapat informasi jumlah barang yang diperdagangkan 8 juta unit pada tingkat harga umum 50.000. Kecepatan uang yang beredar diperkirakan 20 kali. Jumlah uang yang beredar menurut teori kuantitas adalah menurut Irving Fisher M kalikan V dan P kalikan T. Nah, ini kita lihat jumlah uang yang beredar adalah 20 M. Ini perhitungan biasa ya, perkalian biasa. Saya yakin kalian semuanya sudah bisa. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana agar P ini bisa terkendali. Berapa jumlah uang yang beredar sebaiknya, gitu ya. Dan pengaruhnya berapa kecepatannya dan berapa trade-nya, berapa jumlah barang yang diperdagangkan. Pasti nanti akan mempengaruhi P. Nah, yang bisa kita kendalikan atau pemerintah kendalikan adalah pada jumlah uang yang beredar. Kita lanjutkan. Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena perebutan perolehan barang dan jasa oleh masyarakat pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi yang ingin memperoleh barang dan jasa lebih banyak dengan kredit. Demikian juga investasi rumah tangga produksi memperluas usahanya dengan cara kredit. Ya, ini menurut Keynes ya. Inflasi juga disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang melalui kredit. Tentunya iya. Kenapa? Karena di dalam kredit ini tentunya pasti ada bunga yang menyertai dan justru menaikkan harga, gitu ya. Oke. Cukup ya, contohnya bisa dibaca sendiri. Kita lanjutkan. Penggolongan inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Kita lihat, inflasi ringan ini berada di 10%. Berada di 10%, jadi ini belum mengganggu kegiatan perekonomian. Masih mudah dikendalikan. Posisi yang ringan ini membuat produsen ini cenderung bergairah atau bersemangat untuk memproduksi karena harganya tidak terlalu rendah. Ini adalah inflasi ringan sehingga tidak mengganggu kegiatan perekonomian dan mudah dikendalikan. Masyarakat pun juga masih bisa menerima karena kenaikan harga hanya sedikit. Kemudian yang inflasi sedang ini berada di 10% sampai 30%. Ini juga belum membahayakan tetapi sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya yang berpenghasilan tetap, gitu ya. Mungkin biasanya dari gaji 1 bulan itu, katakanlah sisa tabungannya bisa 1 juta. Tetapi kalau dibelanjakan mungkin tabungannya tidak 1 juta lagi yang ditabung, mungkin kurang dari 1 juta. Gitu ya, sehingga ini tingkat kesejahteraannya sudah mulai menurun. Kemudian inflasi berat ini berada di 30% sampai 100%. Ini sudah mulai mengacaukan perekonomian karena orang cenderung enggan menabung dan lebih senang menyimpan barang. Ini sudah mulai berat ya, ini sudah sulit dikendalikan. Semoga kita tidak berada di kondisi ini. Lebih berat lagi adalah inflasi yang sangat atau dikatakan hiperinflasi, inflasi yang cukup parah.
ini berada di atas 100%. Ini sudah mulai mengacaukan keadaan perekonomian dan suatu negara sangat sulit untuk mengendalikan. Ini biasanya dialami beberapa negara termasuk Indonesia ya. Hiperinflasi ini pernah terjadi di atas 100%. Ini posisi kita habis perang sekitar tahun 45, 46. Ini kondisinya hiperinflasi. Bahkan sampai kondisi pemerintah menentukan senering pemotongan nilai mata uang yang dulu bernilai 1000 menjadi 500. Ini kondisi yang hiperinflasi. Sampai kebijakan itu terjadi, pemotongan nilai mata uang. Kita lanjutkan. Penggolongan inflasi berdasarkan penyebab awalnya terjadinya inflasi. Yang pertama adalah the mindful inflation, inflasi yang dikarenakan kelebihan permintaan efektif atas barang dan jasa. Kita sudah bahas tadi ya. Kemudian yang kedua, inflasi karena naiknya biaya produksi. Oke, sudah. Kemudian penggolongan inflasi berdasarkan asal inflasi. Jika inflasi itu berasal dari dalam negeri, itu juga bisa terjadi. Dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Biasanya jika suatu negara itu terjadi inflasi yang berasal dari luar negeri, ini adalah sebuah negara yang banyak sekali menggantungkan bahan baku untuk pembuatan produksi ini berasal dari luar negeri. Oke, kita lanjutkan ke dampak inflasi. Dampak inflasi yang akan dirasakan bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Karena penghasilannya tetap, tetapi nilai uang itu turun ya, sehingga kurang bermanfaat atau setidaknya nilainya atau barang yang didapatkannya akan lebih sedikit dari sebelumnya jika terjadi inflasi. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan seperti pengusaha ini tidak dirugikan karena mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sama sehingga untuk membeli barang dan jasa. Begitu juga dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji yang mengikuti tingkat inflasi. Ini juga termasuk tidak dirugikan. Bagaimana dengan penabung? Inflasi menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin turun. Semoga bisa dipahami ya. Karena seseorang ini jika menabung uang, katakanlah 100 juta, kemudian 10 tahun, pada tahun itu 100 juta katakanlah bisa untuk membeli tanah sekitar 100 meter. Tetapi 10 tahun yang akan datang, uang 100 juta ini sudah tidak bisa untuk membeli 100 meter lagi. Katakanlah hanya bisa mendapatkan 50 meter. Sehingga orang ini enggan menabung dalam bentuk uang. Karena nanti tidak sesuai gitu ya. Kemudian bagi debitur dan kreditur bagaimana? Bagi orang yang meminjam uang kepada bank, inflasi menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Nah, ini tergantung nanti ya, usaha ataupun seseorang tersebut digunakan bagaimana. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman. Bagaimana dengan produsen? Inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Jika inflasi mengalami
Jika inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi sehingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Bagi perekonomian secara umum, dampak inflasi terhadap hasil produksi, dampak inflasi terhadap bentuk penanaman modal, dampak inflasi terhadap perdagangan internasional, dampak inflasi terhadap efisiensi, kemudian dampak inflasi terhadap perhitungan harga pokok. Bagaimana cara mengatasi inflasi? Yang pertama adalah kebijakan diskonto. Ini sudah pernah kita bahas di kelas 10 ya. Kemudian operasi pasar terbuka, nanti juga akan kita bahas lagi di slide berikutnya. Menaikkan atau menurunkan cash ratio, kebijakan pengaturan kredit atau pembiayaan. Tentunya yang diutamakan adalah kredit yang produktif, sehingga bank pasti akan melakukan dengan cara yang selektif. Mengatasi inflasi melalui kebijakan fiskal. Kita akan mengulang ya. Di kelas 10 sebetulnya sudah, tapi di kelas 11 kita akan mengulang lagi, di mana mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, menaikkan taraf pajak, mengadakan pinjaman pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan non-moneter atau kebijakan real, termasuk peningkatan produksi, kebijakan upah, pengendalian harga dan distribusi produksi. Oke, kita lanjutkan pengertian indeks harga konsumen. Indeks harga adalah alat yang dijadikan ukuran untuk mengetahui perubahan-perubahan harga yang dinyatakan dengan angka. Angka indeks yang biasa digunakan sebagai indikator inflasi adalah indeks harga konsumen atau biasa disebut dengan Consumer Price Index. Secara sederhana, IHK merupakan perbandingan antara harga dan suatu paket komoditas dari suatu kelompok barang atau jasa pada periode waktu terhadap harga pada periode yang telah ditentukan. Jadi perbandingan ini dari harga tahun sebelumnya. Misalnya saja IHK akan menghitung indeks harga konsumen dari tahun 2019 dan tahun 2020. Maka akan diperbandingkan menggunakan 2 tahun tersebut. Atau indeks harga perbandingan dari tahun 2018 dan 2019. Ini IHK per tahun. Gitu ya. IHK per bulan bisa, tergantung bagaimana kita akan menghitung. Bisa berdasarkan tahun ataupun bulan. Jadi IHK mengubah harga berbagai barang dan jasa menjadi sebuah angka indeks tunggal yang mengukur seluruh tingkat harga. Ya, ini berkaitan dengan kenaikan harga ya. Seberapa besar nanti inflasi yang akan terjadi dari tahun yang akan dihitung dengan tahun sebelumnya. Di dalam IHK, harga yang digunakan adalah harga barang-barang konsumsi yang bukan merupakan harga barang dagangan yang dijual belikan. Barang-barang konsumsi tersebut dikelompokkan mulai dari bahan makanan, pakaian, dan berbagai macam barang dan jasa. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh menghitung inflasi dan indeks harga. Laju inflasi adalah indeks harga periode ini dikurangi indeks harga periode yang lalu. Ini kalau kita contohkan, di sini indeks harga periode ini adalah tahun 2020. Sedangkan tahun yang lalu adalah indeks harga pada tahun 2019. Misalnya demikian. Atau tahun 2000, indeks harga tahun 2018 dikurangi indeks harga 2017 dibagi indeks harga tahun 2017, gitu ya. Kita lanjutkan. Kita perhatikan
indeks harga konsumen. Ini adalah indeks harga yang paling sederhana, di mana sigma PN untuk indeks harga konsumen adalah jumlah sigma PN dibagi sigma P0 kali 100. Di sini kita lihat jumlah PN-nya. PN adalah harga tahun yang akan dihitung. Kebetulan tahun yang akan dihitung adalah 2018. Kemudian dibagi sigma P0. Sigma P0 adalah tahun sebelumnya. Kebetulan di sini akan kita hitung adalah 2017. Jadi IHK jumlah PN-nya adalah 1.500 dibagi jumlah P0 adalah 1.300 kali 100, maka IHK ketemu 115,38. Jadi harga tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 115,38 dikurangi 100. Kenaikannya berapa? 15,38%, ya. 15,38%. Perhitungan indeks juga dapat dilakukan dengan rumus Laspeyres. Ya. Indeks Laspeyres, kita perhatikan, indeks ini adalah banyak menggunakan tahun dasar atau tahun sebelumnya, gitu ya, dimana dia banyak menggunakan Q0, P0, dan Q0. Jadi kita lihat IL adalah indeks harga Laspeyres, PN adalah harga tahun yang akan dihitung, sedangkan P0 adalah harga tahun sebelumnya, G0 adalah konsumsi barang tahun sebelumnya. Kita lihat, kebetulan di contoh adalah harga tahun 2002. Ini berarti P0, ya. Kemudian harga tahun 2003. Ini adalah PN-nya. Sedangkan jumlah tahun 2002 ini Q0, sedangkan tahun jumlah 2003 ini adalah QN. Kita perhatikan untuk indeks Laspeyres ini banyak menggunakan rumusnya adalah sigma PN kalikan Q0. Mari kita kalikan dulu. PN-nya adalah 220 kalikan Q0-nya adalah 50, maka total 11.000. Kemudian barang B 140 kalikan 40 adalah 5.600. Kemudian barang C adalah 100 kalikan 110.000. Sigma PN Q0 adalah 26.600. Kita perhatikan lagi, P0 kalikan Q0 200 kalikan 50 adalah 10.000, 125 kalikan 40 adalah 5.000, 50 kalikan 100 adalah 5.000. Maka jumlah dari P0 Q0 adalah 20.000. Kita perhatikan indeks Laspeyres 26 sigma PN Q0 26.600 dibagi sigma P0 Q0 sebanyak 20.000 kali 100. Maka indeks Laspeyres adalah 133. Gitu ya. Permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang, jumlah uang yang diperlukan masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang biasanya dilakukan oleh masyarakat antara lain dorongan melakukan transaksi, dorongan berjaga-jaga, dorongan spekulasi, tingkat harga, tingkat suku bunga, ekspektasi atau perkiraan, dan ramalan. Meningkatnya produksi barang dan jasa. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Kita lihat kurva permintaan uang.
kurva permintaan uang untuk motif transaksi. Ini digambarkan jika pendapatan Y 0, maka jumlah uang yang beredar untuk bertransaksi otomatis M-nya adalah M0. Tetapi jika ada kenaikan pendapatan menjadi Y1, berarti pendapatannya bertambah, otomatis jumlah uang yang beredar pun bertambah menjadi M1. Sangat signifikan ya. Pendapatannya bertambah, maka jumlah uang yang beredar pun bertambah. Kita lanjutkan kurva permintaan uang untuk motif berjaga-jaga. Sama ya. Sama. Pada prinsipnya, pada awalnya jika tidak punya pendapatan, maka uang berjaga-jaga ini pun juga Y0, maka M-nya juga M0. Tetapi jika ada pendapatan menjadi Y1, maka ada kemungkinan jumlah uang yang beredar pun bertambah menjadi M1. Juga signifikan. Otomatis seseorang ini pun memiliki jumlah uang untuk berjaga-jaga sesuai dengan pendapatan yang dia miliki. Bagaimana dengan tingkat suku bunga? Kurva permintaan menurut motif spekulasi. Pada saat tingkat suku bunga ini 0, ya. Pada saat tingkat suku bunga 0, maka jumlah uang yang beredar pada posisi M0. Begitu tingkat suku bunga itu tinggi atau ada kenaikan pada tingkat suku bunga, kalian perhatikan, maka jumlah uang yang beredar otomatis berkurang. Kenapa? Karena seseorang ini untuk motif berspekulasi ada kekhawatiran, sehingga mengurangi jumlah uang untuk spekulasi. Wah, ini ada kenaikan bunga. Jika kita perhatikan lagi di sini, seandainya di sini kita buat di sini adalah R2, tentunya M-nya nanti akan berada di mana? Semakin mendekati angka 0. Jika sini koordinatnya adalah 0 ya. Di sini otomatis berapa? Dia akan berkurang lagi, sedikit lagi di sini. Gitu ya. Jadi tingkat suku bunga ini mempengaruhi seseorang untuk berspekulasi. Semakin tingkat suku bunga itu tinggi, maka semakin rendah seseorang untuk melakukan investasi atau spekulasi. Gitu ya. Kita perhatikan penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang ada atau yang beredar di dalam perekonomian pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran uang biasanya berasal dari pihak perbankan, antara lain yang pertama adalah kebijakan bank sentral, di mana kebijakan pasar terbuka ini bank akan mengatur berapa jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan perekonomian yang stabil. Kebijakan pasar terbuka, bank sentral dengan membeli surat berharga ini akan menambah jumlah uang yang beredar dengan harapan meningkatkan daya beli masyarakat. Atau jika menjual surat berharga, maka mengurangi jumlah uang yang beredar dengan harapan menekan harga agar tidak naik. Jadi kebijakan bank sentral ini dilakukan ada dua cara. Apakah bank sentral ini di dalam kebijakan pasar terbuka, apakah akan membeli surat berharga atau menjual surat berharga? Ini kondisi ini akan dilihat. Jika bank sentral merasa jumlah uang yang beredar di masyarakat itu terlalu banyak, maka pemerintah tentunya akan menjual surat berharga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Tetapi jika bank sentral atau pemerintah melihat
daya beli masyarakat ini rendah, kemudian produsen ini lesu, jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, tentunya Bank Sentral akan melakukan penambahan. Penambahan jumlah uang yang beredar ini dilakukan dengan cara apa? Dengan membeli surat berharga. Membeli surat berharga ini bentuknya seperti apa? Biasanya pemerintah atau Bank Sentral ini menggunakan surat berharga bermacam-macam ya, bentuknya bisa saham ataupun obligasi. Misalnya saja salah satu contohnya adalah sertifikat Bank Indonesia. Ini sering sekali dijual belikan oleh Bank Sentral, gitu ya. Kita bisa mempelajari ini di kelas 10 sebetulnya sudah, yaitu tepatnya di pasar modal. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kebijakan moneter Bank Sentral untuk mengendalikan uangnya dengan cara kebijakan diskonto, yaitu dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Gitu ya. Jika kalau kaitannya dengan bunga, ini tadi sudah kita bahas berkaitan dengan spekulasi. Kalau berkaitan dengan spekulasi berarti ada kaitannya dengan investor atau produsen. Jika produsen ini lesu atau kurang memiliki modal, ada kemungkinan pemerintah nanti akan menurunkan tingkat suku bunga. Tetapi kalau dirasa jumlah uang yang beredar ini terlalu banyak dan produsen sudah sangat bagus, ada kemungkinan R atau tingkat suku bunga bisa dinaikkan kembali. Jadi posisi kebijakan diskonto ini melihat kondisi perekonomian yang ada di dalam sebuah negara, gitu ya. Jadi bisa dinaikkan atau diturunkan. Prinsipnya jika menurunkan tingkat suku bunga, harapannya produsen akan lebih semangat lagi untuk berproduksi dan berani berspekulasi, gitu ya. Seperti saat sekarang ini, kondisi pandemik seperti ini, produsen termasuk lesu, pemerintah menurunkan tingkat suku bunga. Untuk apa? Untuk kembali menggiatkan produsen yang berproduksi. Bagaimana dengan kebijakan cadangan kas? Kas yang ada di bank ini juga dikondisikan apakah akan dinaikkan ataukah akan diturunkan cadangan kas. Ini berkaitan juga dengan jumlah uang yang beredar. Kalau kas yang di bank ini dinaikkan, otomatis jumlah uang yang beredar akan berkurang. Tetapi jika cadangan kas ini diminimumkan, otomatis jumlah uang yang beredar juga akan bertambah menjadi banyak. Tentunya dengan tujuan menstabilkan perekonomian, gitu ya. Kebijakan kredit selektif dan kredit longgar. Tentunya yang diberikan kredit ini adalah untuk produksi, gitu ya. Kredit longgar ini berkaitan dengan beberapa produsen yang sudah mulai lesu, sehingga ada penurunan kredit, sehingga agar produsen ini berani untuk berspekulasi dan memproduksi kembali. Dengan kaitannya adalah tentunya dengan kesejahteraan. Jika produsen itu kembali giat memproduksi, tentunya akan menyerap tenaga kerja. Kalau menyerap tenaga kerja, tentunya akan mengurangi jumlah uang, mengurangi pengangguran, gitu ya. Tingkat pendapatan masyarakat ini juga salah satu faktor mempengaruhi penawaran uang, tingkat harga dan selera masyarakat. Selera masyarakat ini apakah mereka masih berselera untuk menabung dalam bentuk rupiah ataukah bentuk mata uang yang lainnya. Ini selera ya, tergantung masyarakat akan memilih uang mana yang mereka akan gunakan. Meningkatnya produksi barang dan jasa. Kebijakan anggaran yang dianut, ya. Hubungan penawaran uang dengan tingkat harga.
Menurut teori kuantitas David Ricardo, jika jumlah uang yang beredar sedikit, harga-harga akan turun, sehingga nilai uang akan naik. Jika jumlah uang yang beredar banyak, harga-harga akan naik, sehingga nilai uang akan turun. Ya, ini bisa kita rasakan saat sekarang ya. Menurut teori kuantitas dari David Ricardo. Kita lihat juga menurut teori kuantitas Irving Fisher, di mana Irving Fisher menyatakan bahwa nilai uang akan ditunjukkan oleh tinggi rendahnya harga. Sangat dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar, kecepatan peredaran uang, dan volume perdagangan. Nah, ini dirumuskan oleh Irving Fisher, di mana M dikalikan V sama dengan P dikalikan T. Teori persediaan kas oleh Alfred Marshall, di mana perubahan dalam penawaran uang atau jumlah uang yang beredar akan menimbulkan perubahan harga-harga yang sama tingkatnya. Cukup ya. Kurva penawaran uang yang berkaitan dengan tingkat suku bunga, di mana M1, M0, dan M2. Banyak sedikitnya penawaran uang atau jumlah uang yang beredar ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral dan jumlahnya tetap dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kurva penawaran uang merupakan kurva inelastis sempurna yang berbentuk garis lurus tegak. Oke, kita belajar sedikit tentang M1 dan M2. M1 meliputi uang kartal yang dipegang oleh masyarakat ya. Uang kartal ini adalah uang yang digunakan oleh kita semua saat kita membeli barang-barang, baik itu di pasar, di swalayan. Uang yang kita miliki itu adalah uang kartal. Sedangkan uang giral ini adalah uang yang masih berbentuk berupa surat berharga yang tidak bisa langsung digunakan untuk transaksi. Harus kita cairkan dulu, bisa melalui bank ataupun lembaga keuangan yang lainnya yang ditunjuk gitu ya. Bagaimana dengan M2? M2 meliputi M1 juga uang kuasi. Apa itu uang kuasi? Uang kuasi adalah mencakup baik tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah, dan valuta asing atau falas, serta giro dalam bentuk falas. Dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki baik sektor swasta dan domestik. Gitu ya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.